Sugeng Rawuh, sedulur rahayu. Tahukah kalian, ada zikir yang terus hidup bahkan saat kamu tertidur? Ilmu ini jarang dibocorkan, karena jika salah niat, ketenangan justru bisa berubah jadi kegelisahan. Dengarkan baik-baik pitutur Semar ini, karena tidak semua orang siap mengetahuinya. Sebelum kita mulai, tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena perjalanan batin kita malam ini akan membuka sesuatu yang jauh lebih dalam daripada cerita biasa. Malam itu turun perlahan seperti selendang hitam yang disibakan tangan tak kasat mata. Langit di atas tanah Jawa tampak muram, bukan karena mendung, melainkan karena sepi yang teramat dalam. Bulan menggantung pucat, bulat sempurna, namun cahayanya terasa dingin, seolah tidak sepenuhnya ingin menerangi bumi. Angin berhenti bergerak, dedaunan tak berani berbisik, bahkan jangkrik pun enggan bernyanyi. Alam sedang menahan napas. Di kaki sebuah bukit sunyi, berdiri sebuah padepokan tua yang terbuat dari kayu jati gelap. Padepokan itu tidak tampak angker, justru tenang seperti orang tua yang sudah selesai dengan dunia. Di serambinya, Semar duduk bersila menghadap halaman kosong. Tubuhnya kecil dan bersahaja, namun kehadirannya membuat malam terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang besar sedang menanti untuk diucapkan. Mata Semar terpejam, napasnya teratur, pelan, hampir tak terdengar. Namun jika diperhatikan lebih dalam, bukan tidur yang menyelimuti dirinya, melainkan kesadaran penuh yang diam. Kesadaran yang tidak bergerak, tidak mencari, tidak menuntut apapun. Di kejauhan, terdengar langkah kaki tergesa menyusuri jalan tanah. 3 sosok muncul dari balik gelap. Petruk dengan tubuh tingginya, Gareng yang berjalan sedikit terpincang, dan Bagong dengan wajah polos yang menyimpan banyak kebingungan. Mereka berhenti di batas halaman padepokan, ragu untuk melangkah lebih dekat, seolah intuisi mereka tahu bahwa malam ini tidak boleh sembarangan bicara. "Kakang, rasanya aneh," bisik Gareng. "Seperti ada yang mengawasi," tambah Petruk. Bagong menelan ludah. "Aku tidak takut, tapi jantungku kok berdebar." Mereka melangkah perlahan hingga berdiri di depan Semar. Tak ada suara selain detak jantung mereka sendiri. Semar tetap terpejam, namun senyum tipis muncul di wajahnya, seolah ia sudah tahu kedatangan mereka sejak sebelum langkah pertama diambil. "Bapak Semar," suara Petruk bergetar, "kami datang karena mendengar kabar. Ada ilmu yang tidak diajarkan di siang hari. Ilmu yang bekerja saat manusia tidur." Semar perlahan membuka mata. Tatapannya lembut, namun menembus lebih dalam dari sekadar raut wajah. Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap bulan, lalu kembali menatap ketiga anak itu. "Kalian datang di malam yang tepat," ucapnya pelan. "Karena ilmu ini tidak suka keramaian, tidak suka terang, dan tidak suka orang yang tergesa." Bagong memberanikan diri bertanya, "Benarkah ada zikir yang tetap berjalan saat orang tidur, Bapak?" Semar tersenyum, kali ini lebih dalam. Bukan senyum guru yang hendak pamer ilmu, melainkan senyum penjaga pintu yang sedang menilai kesiapan tamu. "Tidak semua orang yang memejamkan mata sedang tidur," katanya. "Dan tidak semua yang terjaga benar-benar sadar." Ia berdiri perlahan. Tubuhnya kecil, namun bayangannya tampak panjang di cahaya bulan. Semar melangkah menuju tepi serambi, menatap gelap di luar padepokan. "Malam ini," lanjutnya, "aku tidak akan mengajari kalian cara berzikir. Tetapi aku akan membuka pintu agar kalian memahami mengapa zikir sejati justru hidup ketika manusia tidak lagi merasa dirinya berkuasa." Angin tiba-tiba berhembus pelan. Daun-daun bergerak pelan, seperti memberi salam. Malam itu resmi berubah. Bukan karena kata-kata, melainkan karena sebuah rahasia lama akan mulai dibocorkan. Perlahan, hati-hati, dan tidak untuk semua orang. Pagi belum datang ketika Semar mengajak Petruk, Gareng, dan Bagong turun dari padepokan menuju sebuah lembah kecil di balik bukit. Lembah itu tersembunyi, ditutup rimbun bambu dan pohon aren yang menjulang tinggi. Kabut menggantung rendah, menari pelan di atas tanah basah. Setiap langkah kaki terasa berat, seolah bumi sendiri sedang menguji kesungguhan mereka. Di tengah lembah terdapat sebuah telaga kecil. Airnya tenang, nyaris tak bergelombang,
memantulkan bayangan langit malam yang perlahan memudar. Semar berhenti di tepi telaga itu dan duduk bersila di atas batu besar yang telah dipahat waktu. Ia memberi isyarat agar ketiga muridnya duduk membentuk setengah lingkaran. "Dengarkan baik-baik," ucap Semar lirih, "karena telaga ini akan mengajarimu lebih banyak daripada mulutku." Bagong mengernyit, tak paham. Petruk dan Gareng menunduk, merasakan suasana yang berbeda, lebih hening, lebih menekan, namun juga terasa jujur. "Kalian bertanya tentang zikir dalam tidur," lanjut Semar. "Tapi kebanyakan manusia keliru sejak awal. Mereka mengira zikir itu soal suara, hitungan, dan gerakan." Semar mengambil segenggam air telaga dan membiarkannya menetes perlahan dari sela jemarinya. "Air yang dituang keras akan berisik," katanya. "Air yang tenang justru menembus tanah." Gareng menatap air itu, lalu bertanya pelan, "Apakah zikir yang keras itu salah, Bapak?" Semar menggeleng. "Bukan salah, tapi belum tentu dalam. Zikir yang mengguncang lidah sering berhenti di tenggorokan, sedangkan zikir yang sejati menetap di kedalaman jiwa." Petruk menarik napas panjang. "Lalu bagaimana zikir bisa hidup saat tidur, kalau lidah sudah diam?" Semar tersenyum tipis. "Justru karena lidah diam. Saat tidur, akal berhenti mengatur, ego melemah, dan topeng diri runtuh. Jika sebelumnya engkau telah mengisi batin dengan keheningan dan ingatan kepada Allah, maka ingatan itu akan berjalan sendiri, tanpa disuruh." Bagong terlihat tidak sabar. "Tapi orang tidur kan tidak sadar, Bapak." Semar menatap Bagong lama, lalu menunjuk bayangan bulan di telaga. Apakah bayangan itu berniat mengikuti bulan? Atau ia hadir karena tidak ada gelombang? Bagong terdiam. Pertanyaan itu sederhana, namun terasa seperti memukul dadanya dari dalam. "Zikir dalam tidur," lanjut Semar, "bukan perbuatan baru. Ia adalah bekas. Bekas dari apa yang kau lakukan saat sadar. Jika siangmu gaduh, malammu pun gaduh. Jika siangmu penuh adab, malammu akan tenang." Kabut bergerak pelan, membuka sedikit cahaya langit yang mulai berubah warna. Semar berdiri dan berjalan mengitari telaga. "Banyak orang berzikir karena ingin didengar," katanya. "Ingin dianggap saleh. Ingin merasa lebih suci." Nada suaranya tidak menghakimi, justru penuh keprihatinan. Zikir seperti itu akan mati saat tidur, karena ia hidup dari ego, bukan dari kedekatan. Petruk menundukkan kepala. Ia merasa seperti sedang ditelanjangi tanpa disentuh. "Zikir yang tetap hidup saat tidur," ucap Semar pelan namun tegas, "adalah zikir yang tidak lagi membutuhkan pengakuan. Tidak butuh saksi, tidak butuh tepuk tangan. Ia hidup karena jiwa telah terbiasa berserah." Semar kembali duduk. Ia menatap ketiganya satu persatu. "Jika kalian masih bertanya, bagaimana caranya?" katanya. "Berarti kalian masih ingin mengendalikan. Ilmu ini tidak mau dikendalikan. Ia hanya datang kepada yang siap melepaskan." Angin lembah berhembus lembut. Permukaan telaga tetap tenang. Pada saat itu, ketiganya mulai menyadari satu hal yang membuat dada terasa sesak sekaligus lapang. Ilmu zikir dalam tidur bukan tentang menambah sesuatu, melainkan tentang menghilangkan banyak hal yang selama ini mereka kira penting. Dan malam itu, di tepi telaga sunyi, lidah mereka diam. Namun batin mereka mulai belajar mendengar. Langit mulai memucat ketika Semar membawa Petruk, Gareng, dan Bagong meninggalkan lembah telaga. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati manusia. Di kanan kiri, pepohonan tua berdiri rapat, batangnya besar dan berlumut, seolah telah menyimpan ribuan rahasia yang tidak pernah diceritakan. Akar-akar menjalar di tanah, memaksa siapapun yang melangkah untuk berhati-hati. Sedikit lengah, kaki bisa tersandung. Udara hutan terasa berat namun bersih. Tidak ada bau asap, tidak ada suara manusia, hanya bunyi dedaunan yang saling bergesek pelan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah tempat yang aneh. Dua pohon raksasa berdiri berhadapan, membentuk semacam lorong alami. Di antara keduanya, tanah tampak lebih gelap, seperti sering diinjak, namun tidak ada jejak jelas. Semar berhenti tepat di depan lorong itu. "Jangan lewat," katanya pelan. "Belum sekarang."
Ketiganya memandang bingung. Lorong itu tidak terlihat berbahaya, tetapi ada sesuatu yang membuat dada terasa menghangat sekaligus gelisah. Tempat ini, lanjut Semar, disebut orang tua sebagai gerbang. Bukan gerbang hutan, melainkan gerbang batin. Bagong mengernyit. Batin apa, Bapak? Semar menunduk, mengambil segenggam tanah, lalu membiarkannya jatuh dari telapak tangannya. Kesadaranmu, katanya, hanya menguasai sebagian kecil dari dirimu. Selebihnya, bekerja di bawah permukaan. Petruk terdiam. Gareng menelan ludah. Alam bawah sadar, ujar Semar, adalah tempat di mana keyakinanmu disimpan, luka-lukamu bersembunyi, dan doa-doamu diterima tanpa banyak disaring. Ia menatap lorong itu lagi. Ketika tidur, engkau sedang berjalan ke arah sana. Setiap malam. Masalahnya, kebanyakan orang tidak menyiapkan bekal. Gareng bertanya hati-hati, bekal seperti apa, Bapak? Kejujuran, jawab Semar singkat, karena di alam bawah sadar, kebohongan tidak bisa berdiri lama. Semar kemudian duduk bersila di tanah hutan yang lembab. Ia mengajak ketiganya duduk mengelilinginya. Zikir dalam tidur, katanya, bukan dimasukkan dengan paksa ke alam bawah sadar. Ia tumbuh dari kebiasaan batin saat engkau sadar. Ia menatap Petruk. Jika engkau sering menekan marah di siang hari, alam bawah sadarmu akan memuntahkannya dalam mimpi. Ia menatap Gareng. Jika engkau menyimpan iri dan merasa kecil, tidurmu akan gelisah meski tubuhmu lelah. Ia menatap Bagong. Dan jika engkau menipu dirimu sendiri, mimpi akan mengingatkan dengan cara yang tidak enak. Bagong menunduk. Kata-kata itu terasa sangat dekat. Karena itu, lanjut Semar, zikir dalam tidur bukan dimulai saat menjelang terlelap, melainkan jauh sebelum mata ditutup. Angin berembus lebih kuat, membuat dedaunan berdesir panjang, seperti bisikan bersama. Alam bawah sadar, kata Semar pelan, menerima segalanya apa adanya. Ia tidak memilih yang tampak baik, tidak menolak yang tampak buruk. Itulah sebabnya, lanjutnya, doa yang masuk ke sana akan tumbuh menjadi sikap hidup, bukan sekadar permohonan. Petruk mengangkat wajahnya. Jadi, tidur itu bukan istirahat biasa. Semar tersenyum. Tidur adalah perjalanan pulang sementara. Jika engkau membawa zikir di siang hari, zikir itu akan mengantar. Jika tidak, engkau akan berjalan sendirian. Semar berdiri dan melangkah menjauh dari lorong. Kelak, katanya, ketika adabmu cukup, kau akan melewati gerbang itu tanpa takut. Bukan dalam hutan, melainkan di dalam dirimu sendiri. Mereka meninggalkan tempat itu dengan langkah lebih pelan. Tidak ada mantra, tidak ada ajaran teknis. Namun di dada masing-masing, tumbuh kesadaran baru yang sunyi dan berat, bahwa tidur bukan waktu untuk lari dari diri sendiri, melainkan saat di mana semua topeng akhirnya jatuh. Matahari telah naik ketika Semar membawa ketiga muridnya ke sebuah desa yang tampak hidup, namun terasa ganjil. Rumah-rumah berdiri rapat, suara manusia terdengar, ayam berkokok, anak-anak berlarian. Namun di balik keramaian itu, ada udara yang terasa berat, seperti kegelisahan yang disembunyikan di balik senyum. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua dengan atap miring dan dinding menghitam. Tidak ada orang yang mendekat ke sana. Bahkan jalan tanah di depannya tampak jarang dilewati. Semar berhenti di depan rumah itu. Kalian mencium sesuatu? Tanyanya. Gareng mengangguk pelan. Bukan bau busuk, Bapak, tapi rasanya sesak. Semar tidak menjawab. Ia hanya memandang rumah itu lama, seolah membaca kisah yang tertulis di dindingnya. Disinilah, ucapnya akhirnya, tinggal seseorang yang pernah mengejar zikir dalam tidur, tanpa adab. Bagong terkejut. Tanpa adab maksudnya bagaimana? Semar melangkah masuk ke halaman rumah. Daun-daun kering berderak di bawah kakinya. Tanpa adab berarti ingin hasil, tapi tidak mau berbenah. Ingin rahasia, tapi tidak siap kehilangan kesombongan. Ia berhenti di depan pintu yang tertutup rapat. Orang ini, lanjut Semar, rajin berzikir. Lidahnya tidak pernah sepi. Malamnya penuh ritual. Namun siangnya, ia suka merendahkan, menyimpan dengki,
dan merasa lebih suci dari orang lain. Petruk menelan ludah. Ia mulai memahami arah pembicaraan ini. Ketika ia mendengar tentang zikir dalam tidur, kata Semar, ia memaksakan diri, mengucap zikir hingga tertidur, berharap jiwanya bekerja sendiri. Semar menghela napas panjang. Yang bekerja bukan cahaya, tetapi bayangan dirinya sendiri. Angin bertiup kencang. Pintu rumah tua itu berderit, seolah ingin terbuka namun tertahan. Sejak itu, lanjut Semar pelan, tidurnya tidak pernah tenang. Mimpi-mimpi buruk datang tanpa henti. Wajah-wajah yang ia benci siang hari muncul setiap malam. Kata-kata zikir bercampur dengan bisikan gelap. Gareng meremas jarinya sendiri. Apa yang salah, Bapak? Bukankah zikir itu baik? Semar menatapnya dalam-dalam. Air yang jernih akan keruh jika wadahnya kotor. Ilmu yang suci akan menjadi beban jika batinnya belum selesai. Bagong berbisik, lalu bagaimana nasib orang itu? Semar memandang jendela rumah yang gelap. Sekarang ia takut tidur. Takut memejamkan mata. Karena setiap tidur mempertemukannya dengan dirinya sendiri. Ketiganya terdiam. Keramaian desa terasa menjauh. Yang tersisa hanyalah kesadaran dingin bahwa ilmu tidak pernah salah. Yang sering salah adalah orang yang membawanya. Karena itu, ucap Semar tegas, ilmu zikir dalam tidur tidak diajarkan terbuka. Bukan karena pelit, tetapi karena kasihan. Ia berbalik, meninggalkan rumah itu tanpa masuk. Jika ada belum matang, lanjutnya sambil melangkah pergi, ilmu hanya akan mempercepat jatuhnya seseorang. Petruk mengangkat kepala. Jadi adab lebih dulu dari ilmu. Semar berhenti, menoleh, lalu tersenyum getir. Adab adalah pintu. Ilmu hanyalah tamu. Jika pintu belum ada, tamu akan menerobos dan merusak rumah. Mereka meninggalkan desa itu dengan langkah berat. Suara-suara kehidupan kembali terdengar normal, namun hati mereka telah berubah. Kini mereka mengerti, zikir dalam tidur bukan hadiah bagi yang rajin, melainkan amanah bagi yang sudah selesai dengan kesombongannya. Dan sejak saat itu, tidak satupun dari mereka lagi bertanya dengan nada penasaran. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan sunyi di dalam dada. Apakah aku cukup beradab untuk menerima ketenangan? Sore hari membawa mereka ke sebuah sungai tua yang mengalir lambat di antara bebatuan besar. Airnya tidak deras, tetapi dalam. Tepian sungai dipenuhi pohon bambu yang melengkung ke arah air, seolah ikut menunduk dalam keheningan. Di tempat inilah orang-orang desa biasa mandi, mencuci, dan diam-diam menangis tanpa terlihat. Semar berhenti di tepi sungai. Ia melepas alas kakinya dan berdiri di atas batu yang dingin. Air mengalir di bawahnya, memantulkan wajah senja yang keemasan namun murung. Duduklah, katanya singkat. Petruk, Gareng, dan Bagong duduk berjejer di atas batu-batu sungai. Tak ada suara selain gemericik air yang konstan, seperti detak jantung bumi yang tidak pernah berhenti. Jika kalian ingin zikir hidup di dalam tidur, ujar Semar perlahan, maka inilah syarat pertama yang paling berat, kejujuran hati. Bagong mengangkat kepala. Kejujuran seperti apa, Bapak? Bukankah kami tidak berbohong? Semar menatap Bagong lama, lalu menunjuk air sungai. Air ini jujur, katanya. Ia menunjukkan apapun yang jatuh ke dalamnya. Keruh, bening, semuanya tampak. Ia menurunkan kakinya sedikit ke air. Sedangkan manusia, lanjutnya, paling sering membohongi dirinya sendiri. Petruk terdiam. Gareng menunduk, merasakan sesuatu mencubit dari dalam dada. Kejujuran hati, kata Semar, bukan soal berkata benar kepada orang lain, melainkan berani mengakui apa yang ada di dalam diri, tanpa berdandan, tanpa pembelaan. Semar berjalan menyusuri tepi sungai. Orang yang tidur sambil memeluk dendam, katanya, akan bangun dengan amarah yang lebih matang. Orang yang tidur sambil merasa paling benar, akan bangun dengan hati yang makin keras. Gareng akhirnya berbicara, suaranya lirih. Bagaimana kalau kejujuran itu menyakitkan, Bapak? Semar berhenti dan menatapnya penuh iba. Justru karena menyakitkan, ia menyembuhkan.
Ia menunjuk dadanya sendiri. Zikir dalam tidur tidak akan berdiam di hati yang penuh kepura-puraan. Ia menolak wadah yang retak oleh kebohongan. Air sungai mengalir terus, membawa daun-daun kering entah kemana. Banyak orang rajin beribadah, lanjut Semar. Namun tidak pernah jujur tentang cemburu, kecewa, iri, dan marah yang ia simpan. Lalu ia heran mengapa tidurnya gelisah. Bagong menggigit bibir. Jadi sebelum tidur, kita harus mengakui semuanya. Semar mengangguk pelan. Bukan dengan suara, tapi dengan keikhlasan. Ia lalu duduk bersila, memejamkan mata sejenak. Duduk sendiri sebelum tidur. Tatap isi hati. Akui tanpa drama. Serahkan tanpa syarat. Petruk merasakan matanya panas. Ia tidak tahu kenapa, tapi sungai itu seperti memperlihatkan wajah-wajah lama yang berusaha ia lupakan. Jika kejujuran sudah hadir, ucap Semar, maka tidurmu tidak perlu dipaksa. Jiwa akan turun perlahan, tanpa perlawanan. Senja berubah menjadi malam. Cahaya memudar. Sungai tetap mengalir, setia pada jalannya. Orang yang jujur saat terjaga, kata Semar menutup, akan dijaga saat tidur. Ketiganya bangkit dengan langkah pelan. Mereka tidak membawa ilmu baru, tetapi membawa keberanian yang selama ini mereka hindari. Keberanian untuk menghadapi diri sendiri sebelum memejamkan mata. Dan di dalam suara sungai yang tak pernah berhenti itu, mereka mulai mengerti. Zikir dalam tidur dimulai dari hati yang berani jujur di siang hari. Malam telah benar-benar turun ketika Semar mengajak Petruk, Gareng, dan Bagong meninggalkan sungai. Mereka berjalan menuju sebuah tanah lapang di puncak bukit rendah. Tidak ada pohon besar di sana, hanya rumput pendek yang bergoyang perlahan tertiup angin malam. Dari tempat itu, langit terbuka luas tanpa penghalang, dipenuhi bintang yang bertebaran seperti butiran cahaya yang sengaja dihamburkan. Di tengah lapangan itu, Semar berhenti. Ia memandang langit lama sekali, seolah membaca pesan yang tidak tertulis. Disinilah, katanya pelan, banyak niat teruji. Ketiganya duduk bersila di atas tanah dingin. Angin malam menyentuh kulit mereka, membawa perasaan kecil di hadapan keluasan. Kalian sudah tahu tentang kejujuran hati, ujar Semar. Sekarang dengarkan syarat kedua, niat yang sunyi. Petruk mengangkat wajah. Bukankah niat itu selalu baik, Bapak? Semar tersenyum tipis. Niat terlihat baik di lidah, namun di batin, sering tersembunyi suara lain. Ia menunjuk langit. Langit ini sunyi. Jika ada suara teriak di bawahnya, suara itu akan terdengar jelas. Bagong mengernyit. Suara apa? Semar menoleh pada Bagong. Keinginan diakui. Hasrat dianggap berbeda. Harap dipandang lebih tinggi dari orang lain. Hening sejenak. Zikir dalam tidur, lanjut Semar, tidak akan hidup dari niat yang bising. Karena niat seperti itu akan membangunkan ego saat tubuh terlelap. Gareng meremas jubahnya. Ia merasa kata-kata itu menelanjangi sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. Orang yang berniat mencari kesaktian, kata Semar, akan bertemu bayangan kesaktiannya sendiri. Orang yang berniat mencari pujian, akan dikejar ketakutan kehilangan pujian. Semar mengambil segenggam tanah dan membiarkannya jatuh kembali. Lihatlah tanah ini. Ia tidak berharap diinjak atau dipuji. Namun justru dari sanalah segala sesuatu tumbuh. Petruk bertanya lirih, lalu niat seperti apa yang boleh dibawa tidur? Semar menatapnya lama, lalu menjawab singkat namun dalam. Niat ingin pulang, ingin berserah, ingin dekat, tanpa ingin apapun. Angin berhembus lebih dingin, bintang-bintang berkelip pelan. Jika niatmu masih meminta balasan, lanjut Semar, maka zikir hanya akan bekerja saat kau sadar. Begitu tidur, ego bangun dan mengambil alih. Bagong terdiam, matanya menatap tanah. Berarti, bahkan niat baik pun bisa menghalangi. Semar mengangguk, niat baik yang ingin dilihat orang lain, bukan niat yang sunyi. Ia kemudian berdiri dan menghadap ketiganya. Zikir dalam tidur adalah tamu yang pemalu. Jika niatmu berisik,
ia tidak akan mau masuk. Malam semakin pekat. Tidak ada suara selain napas dan gesekan rumput. Ada orang yang bertahun-tahun berzikir, kata Semar. Namun tidurnya tetap gelisah. Bukan karena kurang wirid, melainkan karena niatnya tidak pernah istirahat. Semar menatap langit sekali lagi. Jika suatu hari sebelum tidur, katanya pelan, engkau tidak lagi berharap apa-apa kecuali ridhonya, maka zikir akan tinggal. Bahkan ketika engkau lupa bahwa engkau sedang berzikir. Ketiganya bangkit. Di puncak bukit itu, mereka merasa lebih ringan dan sekaligus lebih telanjang. Banyak hal yang dulu mereka banggakan kini terasa tidak perlu. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka memahami arti sunyi yang sesungguhnya. Bukan tidak ada suara, melainkan tidak ada tuntutan apapun di dalam hati. Dan di dalam kesunyian niat itulah, pintu menuju zikir dalam tidur mulai terbuka perlahan. Malam itu mereka tidak berjalan jauh. Semar membawa Petruk, Gareng, dan Bagong ke sebuah langgar tua di pinggir ladang. Bangunannya sederhana, dinding kayu sebagian telah dimakan usia, dan lantainya dari tanah yang dipadatkan. Sebuah lampu minyak menggantung di sudut. Cahayanya kuning temaram, bergetar pelan mengikuti napas angin. Di luar, hamparan ladang terdiam. Tidak ada suara manusia, hanya sesekali bunyi serangga malam yang bersahut jauh. Tempat itu tidak megah, tetapi terasa hangat, seperti pelukan sunyi yang tidak bertanya apapun. Malam ini, kata Semar pelan, kalian tidak belajar apa-apa. Kalian hanya tidur. Bagong terkejut. Hanya tidur, Bapak. Semar mengangguk. Tidur dengan apa yang sudah kalian bawa hari ini? Mereka berbaring beralas tikar tipis. Tidak ada perintah zikir khusus. Tidak ada lafaz yang harus diulang. Semar hanya duduk bersila di dekat pintu. Matanya terpejam, napasnya tenang. Jika ada rasa ingin melakukan sesuatu, ucapnya sebelum mereka terlelap, lepaskan. Jika ada rasa takut kehilangan zikir, lepaskan. Biarkan tidurmu menjadi sejujur-jujurnya tidur. Satu persatu mata terpejam. Petruk adalah yang pertama terlelap. Biasanya tidurnya penuh mimpi aneh, berloncatan tanpa makna. Namun malam itu berbeda. Ia merasa seperti tenggelam ke dalam air hangat. Tidak ada suara, tidak ada gambar, hanya rasa tenang yang mengalir perlahan dari dada ke seluruh tubuh. Ia tidak sadar sedang berzikir, namun ada perasaan dekat yang tidak bisa dijelaskan. Gareng terlelap dengan napas berat. Dalam tidurnya, muncul bayangan wajah-wajah lama yang sering membuat hatinya panas. Namun anehnya, wajah-wajah itu tidak lagi memancing marah. Mereka lewat seperti awan, tanpa bekas. Di antara keheningan itu, hatinya terasa ringan, seperti sesuatu yang dilepaskan. Bagong bermimpi paling sederhana. Ia melihat dirinya duduk sendirian di sebuah tempat terang tanpa dinding. Tidak ada siapa-siapa, namun ia tidak merasa kesepian. Di dadanya ada rasa tentram yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seperti pulang setelah berjalan sangat jauh. Semar tetap terjaga. Ia membuka mata dan menatap mereka satu persatu. Tidak ada senyum bangga di wajahnya, hanya ketenangan seorang penjaga yang melihat benih mulai tumbuh. Menjelang fajar, mereka terbangun hampir bersamaan. Tidak ada suara ayam, tidak ada alarm, hanya tubuh yang terasa cukup. Aneh, tidur mereka tidak lama. Namun lelah yang biasanya menempel justru menghilang. Petruk duduk dan mengusap wajahnya. Aku tidak bermimpi aneh, katanya lirih. Tidak bermimpi apa-apa, tapi rasanya damai. Gareng mengangguk perlahan. Aku bermimpi, tapi tidak seperti biasanya. Tidak ada pergulatan. Bagong menatap telapak tangannya sendiri. Aku bangun tanpa gelisah, Bapak. Biasanya aku langsung ingin banyak bicara. Semar tersenyum kecil. Itulah saat tidur mulai berubah menjadi doa. Bukan doa yang diucapkan, melainkan doa yang dihadirkan. Ia berdiri dan membuka pintu langgar. Cahaya fajar masuk perlahan, menyapu lantai tanah. Zikir dalam tidur, lanjut Semar, tidak selalu terasa sebagai zikir. Terkadang ia hanya hadir sebagai ketenangan yang tidak biasa. Mereka keluar menatap langit pagi. Warna jingga tipis membentang, lembut, tidak menyilaukan.
Jika suatu hari, kata Semar, kalian bangun dan merasa lebih lapang tanpa tahu sebabnya, itulah zikir yang bekerja diam-diam. Tidak ada perasaan istimewa, tidak ada keinginan menceritakan pada orang lain. Justru ada dorongan untuk menjaga kesunyian itu tetap utuh. Dan pagi itu, di langgar tua yang hampir roboh, mereka memahami satu hal penting, bahwa doa paling dalam bukan selalu yang panjang dan bersuara, melainkan yang hidup bahkan ketika manusia tidak merasa sedang berdoa. Beberapa hari berlalu setelah malam di langgar tua itu. Semar mengajak Petruk, Gareng, dan Bagong berjalan menyusuri jalan desa yang ramai. Pasar pagi baru saja dimulai. Suara tawar-menawar saling bersahutan. Pedagang menggelar dagangan, anak-anak berlarian membawa layang-layang kecil. Kehidupan berputar seperti biasa, tidak sunyi, tidak sakral, dan justru penuh hiruk-pikuk. Semar berhenti di sudut pasar, di dekat pohon besar yang akarnya menjalar ke tanah. Mereka berdiri mengamati orang-orang lalu lalang. Perhatikan baik-baik, kata Semar pelan. Ilmu yang benar tidak mencolok. Ia bekerja justru di tempat seperti ini. Petruk menyadari sesuatu yang aneh dalam dirinya. Biasanya keramaian membuat dadanya sesak. Hari itu, ia berdiri tenang. Tidak ada keinginan mengeluh. Tidak ada rasa ingin menunjukkan diri. Gareng melihat seorang pedagang dimarahi pembeli. Biasanya ia akan ikut kesal. Kali ini, hatinya hanya terasa iba. Amarah tidak sempat tumbuh. Bagong, yang biasanya paling reaktif, justru tersenyum kecil melihat kegaduhan kecil di depan matanya. Semar memperhatikan mereka satu persatu. Inilah tanda pertama, ucapnya. Hatimu tidak lagi gampang terusik. Ia melangkah sedikit ke depan. Tanda kedua, lanjutnya. Engkau tidak merasa perlu menceritakan pengalaman batinmu kepada siapapun. Bagong mengangguk tanpa sadar. Ia sendiri tak tahu bagaimana menjelaskan perubahan yang ia rasakan, dan ia pun tidak ingin. Mereka kemudian meninggalkan pasar dan berjalan ke tepian sawah. Matahari naik perlahan. Petani bekerja membungkuk, keringat menetes, namun wajah mereka damai. Perhatikan napasmu, kata Semar tiba-tiba. Petruk menarik napas, lalu menghembuskan perlahan. Terasa lebih dalam, Bapa. Semar mengangguk. Zikir yang hidup dalam tidur membuat napas siang hari kembali ke asalnya. Tenang dan tidak tergesa. Gareng bertanya, apakah itu berarti hidup jadi mudah? Semar tersenyum tipis. Tidak. Masalah tetap datang. Tetapi hati tidak lagi ribut. Mereka berhenti di pematang sawah. Angin menggerakkan padi muda, menimbulkan suara gesekan lembut yang menenangkan. Tanda ketiga, kata Semar. Engkau mulai ikhlas pada hal-hal kecil. Kehilangan tidak terlalu menyakitkan. Keberhasilan tidak membuatmu mabuk. Bagong menatap sawah itu lama. Aku merasa seperti tidak dikejar-kejar lagi, Bapa. Semar menoleh. Itulah tanda berikutnya. Engkau tidak lagi merasa hidup harus dibuktikan. Ia lalu memandang jauh ke arah desa. Zikir dalam tidur tidak memberi keajaiban yang bisa dipamerkan. Ia hanya mengembalikan seseorang ke ukuran yang sebenarnya. Mereka kembali berjalan pulang. Sepanjang jalan, tidak ada pembicaraan berat. Setiap langkah terasa cukup. Jika suatu hari, kata Semar sambil melangkah, engkau merasa masalah datang tanpa membuatmu goyah, dan kesunyian tidak membuatmu takut, itulah pertanda zikir telah menetap di batin. Petruk, Gareng, dan Bagong saling berpandangan. Tidak ada sorak kegembiraan, tidak ada rasa istimewa. Justru ada dorongan untuk lebih rendah hati, lebih berhati-hati dalam hidup. Mereka memahami satu hal penting, bahwa ilmu yang sejati tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi, melainkan membuatnya lebih sadar sedang berdiri di mana. Dan di tengah dunia yang riuh, zikir itu terus bekerja, diam, setia, dan tidak menuntut apapun. Senja menggantung rendah ketika Semar membawa Petruk, Gareng, dan Bagong ke sebuah makam tua di tepi hutan. Nisan-nisannya sederhana, sebagian miring, sebagian hampir tenggelam oleh tanah dan rumput liar. Tidak ada nama besar, tidak ada hiasan megah, hanya keheningan yang terasa padat,
seolah setiap batu menyimpan cerita yang memilih untuk dilupakan manusia. Angin sore berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Burung-burung terbang rendah, kembali ke sarangnya sebelum gelap benar-benar turun. Semar berdiri di tengah makam itu. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu mengajak ketiganya duduk di bawah pohon besar yang menaungi sebagian makam. Tempat ini, kata Semar pelan, adalah saksi orang-orang yang membawa rahasia sampai akhir hidupnya. Bagong menelan ludah. Rahasia apa, Bapak? Semar memandang satu persatu wajah mereka. Rahasia yang jika diucapkan dengan salah niat, akan berubah menjadi racun. Petruk mengernyit. Apakah maksud Bapak zikir dalam tidur? Semar mengangguk. Ilmu ini, lanjutnya, tidak dilarang untuk dibagikan. Tapi ia akan rusak jika dibicarakan dengan kesombongan. Ia menunjuk salah satu nisan yang nyaris rata dengan tanah. Orang di sini dulu juga pernah mengetahui ketenangan. Namun ia tergelincir bukan karena lupa zikir, melainkan karena ingin dianggap istimewa. Gareng meremas lututnya. Jadi lebih baik diam. Semar menghela napas panjang. Diam bukan berarti pelit. Diam berarti tahu tempat. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga gelap. Ada ilmu yang semakin sering diucap, semakin kehilangan daya. Seperti api kecil, jika ditiup terlalu kuat, ia padam. Suasana terasa berat, tidak menakutkan, tetapi penuh kehati-hatian. Zikir dalam tidur, kata Semar, bekerja di wilayah yang sangat halus. Ia bisa kabur hanya karena satu rasa ingin dipuji. Bagong bertanya dengan wajah polos namun serius. Kalau begitu, bagaimana kami menjaganya? Semar tersenyum lembut. Dengan hidup yang lebih rapi. Dengan laku yang lebih rendah. Dengan tidak merasa punya apa-apa. Petruk menatap tanah makam. Bayangan nisan membuatnya berpikir lama. Jika suatu hari ada orang bertanya, lanjut Semar, jangan jawab dengan kisah pengalaman. Jawablah dengan sikap hidup. Gareng mengangkat kepala. Maksud Bapak? Jika engkau tenang, jawab Semar, ketenanganmu sudah cukup menjadi jawaban. Jika engkau lembut, kelembutanmu lebih jujur daripada 1000 cerita. Angin berhembus lebih kencang. Daun-daun pohon berdesir panjang, seperti kalimat yang tak pernah selesai. Banyak orang tersesat, kata Semar lirih, bukan karena ilmunya salah, melainkan karena ingin diakui sebagai pemilik ilmu. Ia menatap mereka bertiga dengan penuh kasih. Zikir dalam tidur bukan milik siapapun. Ia hanya singgah. Dan ia akan pergi jika engkau menggenggamnya terlalu erat. Malam mulai turun. Bayangan makam memanjang. Bawalah rahasia ini, ucap Semar. Bukan di mulut, tetapi di cara kalian hidup. Jika Allah berkehendak, orang akan belajar darimu tanpa perlu bertanya. Ketiganya mengangguk. Tidak ada janji diucapkan. Namun ada sesuatu yang mengikat mereka lebih kuat dari sumpah, kesadaran akan batas. Mereka meninggalkan makam itu dengan langkah perlahan. Tidak ada rasa takut, yang ada justru kerendahan hati yang makin dalam. Dan di balik nisan-nisan sunyi itu, mereka memahami satu hal terakhir sebelum penutup perjalanan. Bahwa rahasia paling aman bukan yang disembunyikan, melainkan yang dijaga melalui adab dan kesenyapan. Malam terakhir perjalanan itu datang tanpa tanda. Tidak ada angin kencang, tidak ada firasat aneh, tidak ada langit yang berubah warna secara dramatis. Malam itu justru tenang, terlalu tenang, seolah dunia ingin memberi ruang bagi sesuatu yang tidak bisa diulang. Semar membawa Petruk, Gareng, dan Bagong ke puncak bukit terakhir. Dari sana, hamparan bumi terlihat luas. Lampu-lampu desa berkelip seperti bintang yang jatuh ke tanah. Langit hitam bersih, bulan separuh menggantung, cukup terang untuk melihat jalan, cukup redup untuk menyimpan rahasia. Mereka duduk membentuk lingkaran kecil. Tidak ada pembicaraan panjang. Keheningan malam terasa bersahabat, seperti sahabat lama yang tidak menuntut penjelasan. Setelah lama diam, Semar berbicara dengan suara yang sangat pelan. Kelak, semua manusia akan tidur. Namun tidak semua tidur dalam keadaan pulang.
Petruk menelan napas. Gareng dan Bagong menunduk. Tidur setiap malam, lanjut Semar, adalah latihan kecil menuju tidur yang paling panjang. Ia menatap langit. Jika zikir hanya hidup saat kau sadar, maka ia akan padam ketika kesadaranmu diambil. Tetapi jika zikir sudah hidup di dalam tidurmu, maka ia akan menemanimu melewati gerbang terakhir. Bagong menggigil tanpa sebab yang jelas. Apakah itu kematian, Bapa? Semar mengangguk pelan. Kematian hanyalah tidur tanpa mimpi dunia. Yang bangun nanti, bukan tubuhmu, melainkan apa yang kau rawat sepanjang hidup. Angin berhembus perlahan. Rumput bergerak serempak, seperti sujud panjang. Banyak orang takut tidur, kata Semar lirih, karena setiap tidur membuat mereka kehilangan kendali. Padahal, disitulah pelajaran terbesarnya, belajar menyerah dengan percaya. Petruk bertanya dengan suara berat, bagaimana jika masih ada takut, masih ada ikatan? Semar menoleh padanya penuh kasih. Tidak ada jiwa yang sempurna bersih. Yang dicari bukan kesucian mutlak, melainkan kerelaan untuk berserah. Ia kemudian berdiri. Sosoknya tampak kecil di bawah langit luas, namun justru disitulah kewibawaannya terasa paling dalam. Zikir dalam tidur, ucap Semar, bukan tentang menghafal lafaz. Ia tentang membiasakan hati berada di hadiratnya. Jika engkau hidup dengan jujur, lanjutnya, tidurmu akan jujur. Jika engkau hidup dengan adab, maka tidurmu akan diliputi penjagaan. Gareng mengangkat kepala, matanya berkaca. Apakah kami akan bertemu lagi, Bapa? Semar tersenyum, senyum yang sama seperti malam pertama, namun kini terasa penuh. Kita selalu bertemu, katanya. Setiap kali kalian memilih tenang daripada angkuh. Setiap kali kalian memilih sunyi daripada pamer. Setiap kali kalian tidur dan membiarkan jiwa berserah. Tidak ada pelukan, tidak ada pesan tambahan. Semar melangkah menjauh, perlahan, menyatu dengan bayangan malam. Tidak dramatis, tidak tergesa, seperti seseorang yang pulang ke tempat asalnya. Petruk, Gareng, dan Bagong berdiri lama di puncak bukit itu. Tidak ada perasaan kehilangan yang mengoyak, hanya keheningan yang penuh makna. Malam itu, mereka tidur di tempat masing-masing, tanpa mantra, tanpa hitungan, tanpa usaha keras. Dan untuk pertama kalinya, tidur terasa seperti kembali ke rumah. Bukan karena mimpi indah, melainkan karena hati tidak lagi melawan ketika kesadaran dilepaskan. Disitulah mereka mengerti sepenuhnya. Zikir dalam tidur bukanlah ilmu untuk dikejar, melainkan keadaan jiwa yang telah selesai dengan dunia, dan siap pulang kapanpun sang pemilik memanggil. Jika zikir masih membutuhkan suara, berarti hati belum benar-benar pulang. Namun jika dalam tidur pun jiwamu terasa tenang, mungkin bukan kamu yang mengingat, melainkan kamu yang dijaga. Semoga pitutur Semar ini tidak berhenti di cerita, tetapi hidup dalam adab, dalam sunyi, dan dalam tidurmu setiap malam. Karena pada akhirnya, kita semua akan tertidur, dan yang menemani hanyalah apa yang sudah hidup di dalam jiwa. Pada akhirnya, hidup tidak diukur dari seberapa keras suara doa kita, melainkan dari seberapa tenang hati kita ketika tidak lagi mengendalikan apapun. Karena ada satu saat dalam kehidupan manusia, di mana semua kehendak dilepaskan, semua rencana dilupakan, dan semua peran dunia ditanggalkan. Saat itu bernama tidur. Tidur adalah guru paling jujur. Ia tidak bisa dipaksa. Ia tidak bisa dipamerkan. Ia tidak bisa ditipu dengan topeng kebaikan. Ketika mata terpejam, yang tersisa hanyalah siapa kita sebenarnya. Banyak manusia rajin mengingat Tuhan ketika sadar, namun gelisah saat tidur datang. Bukan karena kurang doa, tetapi karena hati masih penuh dengan beban dunia yang belum selesai dibereskan. Pitutur Semar tidak mengajarkan jalan cepat, tidak menjual keajaiban, tidak menawarkan mantra rahasia. Yang diajarkannya hanya satu: adab sebelum ilmu, ketundukan sebelum amal, dan keheningan sebelum pengakuan. Zikir dalam tidur bukan tentang lafaz yang diulang tanpa sadar,
melainkan keadaan jiwa yang sudah tidak lagi sibuk menuntut. Jiwa yang tidak keberatan ketika kendali diambil darinya, karena ia sudah percaya kepada yang menjaga. Kelak, akan tiba tidur yang tidak mengenal pagi. Tidak ada lagi kesempatan memperbaiki niat, tidak ada lagi waktu menyesali kesombongan, dan tidak ada lagi ruang untuk memilih. Yang tersisa hanyalah apa yang telah kita rawat, diam-diam sepanjang hidup. Jika tidur malammu hari ini masih penuh kegelisahan, itu bukan hukuman, itu undangan. Undangan untuk membersihkan niat, melembutkan hati, dan meluruskan cara hidup. Karena jiwa yang terbiasa pulang setiap malam dengan tenang, tidak akan kebingungan saat harus pulang untuk selamanya. Maka jangan kejar zikir sebagai teknik, hiduplah ia sebagai sikap. Dan jika suatu malam, tidur datang tanpa rasa takut, tanpa beban, tanpa cemas, mungkin saat itulah, bukan kamu yang menjaga zikir, melainkan kamu yang sedang dijaga. Jika pitutur ini mengetuk hatimu, jangan biarkan ia lewat begitu saja. Dukung perjalanan ilmu sunyi ini dengan menekan like, agar pesan kebaikan sampai ke lebih banyak jiwa. Subscribe dan aktifkan lonceng, supaya saat pitutur Semar kembali hadir, kamu tidak tertinggal. Dan tuliskan di kolom komentar, apa yang paling tenang dalam tidurmu malam ini, karena seringkali, berbagi kesadaran adalah awal dari perubahan.